Oh, belum. Pak Jainal nanti 5 menit lagi ya. Masih nunggu ya. Aman, aman siap, Pak Acep. Plus. Rapot kemana, Bu? Anu mana? Nyandak dari sini baik ya. Nyandak atau nggak damel, Bu? Kesahan, nggak damel dan Bu. Kumaha wana? Maksudnya kumaha, Bu? Ini terus dipasien 50.000 izina gitu. Kang minta nyesok ya, keren mulai ya. Mayar nu mana Kang mitanya, Bu? Udah dilakukan ama ya seminar lah. Nggak ada cina rekennya 50.000 izin. Bu, Kak Galih
rapotan tadi dicandak, canak hiji keur contoh gitu. Kuat ke sampel gitu. Simpen. Baik, Bu. Mm-mm. Ya, kita mulai aja ya, Pak Jainal. Siap, Kak Acep. Mahasiswa, jadi untuk sistemnya sekarang dua moda. Jadi moda yang pertama itu adalah di kampus secara luring. Jadi di sini ada di kelas. Jadi ada dua di kelas, kemudian dan ada yang di Zoom gitu ya, seperti itu. Di kelas ini lumayan banyak, 37 tambah yang itu berarti ya, mungkin 60-an kemudian dan yang di Zoom sisanya gitu ya, seperti itu. Nah, suaranya jelas ya Pak Jainal? Aman, aman, jelas. Aman, aman. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahalamin pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di Zoom. Dan ini sebenarnya program dari Kemdikbud gitu seperti itu. Salah satunya itu untuk mengembangkan kewirausahaan. Dan di sini walaupun pendidikannya pendidikan guru sekolah dasar untuk menjadi guru, tetapi mata kuliah kewirausahaan itu MKWU, jadi mata kuliah wajib umum. Dan kemarin kami sudah mengundang beberapa orang. Yang pertama itu dari Dinas UMKM berkaitan dengan permodalan dan perizinan. Kemudian yang keduanya kita undang dari Kadin, Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung. Kemudian yang ketiganya kami undang bisnis merintah apa? Kosmetik ya, kosmetik. Kemudian tadi pagi itu berkaitan dengan fashion gitu ya. Kemudian yang sekarang bisnis percetakan ini sekarang sedang hangat-hangatnya. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu profil dari pemateri kita untuk siang hari ini. Nah, ini nama Jainal Arifin, SSI, owner CP Dwi Putra Jaya Printing. Ya, enggak boleh. Itu bergerak dalam bidang percetakan, digital printing, dan advertising. Kemudian untuk emailnya itu sudah ada. Kemudian untuk nomor HP-nya juga sudah ada ya. Kemudian alamatnya di Subang. Kemudian profilnya lulusan S1 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Subang. Kemudian kemampuannya desain grafis, kemudian menguasai dunia percetakan, digital printing, advertising, dan menjadi owner CP Dwi Putra Jaya gitu. Nah, ini hobi-hobinya, kemudian pengalaman organisasinya, jadi anak motor gitu ya. Kemudian juga aktif di Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi, kemudian Himpunan Pengusaha Muda Indonesia gitu ya, seperti itu. Nanti para mahasiswa sekalian apabila ingin bertanya mengenai desain, kemudian mengenai bisnis percetakan dan sebagainya, mangga gitu seperti itu. Jadi untuk profil sudah kenal ya. Nah, ya terima kasih sudah kenal ya. Nah, nanti kita sistemnya seperti ini ya, seperti podcast mungkin gitu ya. Jurnal ya. Iya, iya, Pak Acep siap. eh Mungkin yang pertama bisa menginformasikan kepada kami kira-kira terinspirasi menjadi seorang wirausahawan itu dari mana gitu. Jadi awalnya dari mana dan seperti apa tuh sehingga ingin menjadi seorang pengusaha.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Jalan Arifin. Saya domisili di Subang. Umur saya 33 tahun dan saat ini Alhamdulillah menjadi owner Dwi Putra Jaya Printing dan Nyi Alit Wedding. Jadi kita punya dua bisnis yang saling berhubungan. Mhm. Nah, untuk bisnis ini sendiri sebenarnya ini adalah bisnis dari orang tua saya. Mhm. Dulu berdiri tahun 2003. 2000. 2003, ya itu awal berdirinya. Ketika itu saya masih SMP, pesantren sama Acep, teman pesantren dulunya itu di Pagelaran 3. Mhm. Selepas SMP saya pindah sekolah ke Subang di SMA PGRI 1 Subang. Ketika itu saya masuk sekolah itu bagian siang. Jadi karena siswanya banyak, terus kelasnya sedikit, jadi digilir. Nah, ketika itu waktu pagi saya sering bantu-bantu orang tua saya bekerja ya. Jadi selama 3 tahun saya sering bantu kerja orang tua saya. Saya dididik sama orang tua saya, kamu harus bisa tentang dunia percetakan ini, mau nggak mau, karena saya ingin berbakti kepada orang tua saya nurut. Nah, dan akhirnya setelah sekolah SMA, saya berhenti 2 tahun, fokus membantu orang tua saya. Ketika itu saya berdua merintis usaha ini dengan ayah saya. Hmm. Ketika saya kuliah tahun 2010, Oh, kayaknya koneksi bapaknya yang putus. Ada yang pakai HP iPhone? Bapak colokannya di mobil kayaknya nggak? banyak pelajaran-pelajaran yang harus dipelajari. Ah, pinjam dulu. Ah. Ya, ada algoritma, ada manajemen informatika dan seterusnya. Dan mulai di situ saya mulai membangun bisnis saya sendiri. Saya membangun relasi-relasi dengan teman-teman kuliah saya, dengan dosen saya, sehingga usaha orang tua saya lebih berkembang. Nah, sebenarnya inspirasi sih dari orang tua saya. Jadi orang tua saya harus mengajarkan ini kepada saya agar usaha ini tetap berlanjut. Mudah-mudahan sampai seterusnya berlanjut. Karena kalau menurut pandangan saya itu usaha percetakan digital printing itu insya Allah ke depannya akan tetap dibutuhkan. Hmm. Nah, sebenarnya usaha dunia percetakan itu sangat luas sekali. Ya. Nanti mungkin saya akan mencoba memaparkan usaha percetakan itu bidang-bidangnya sangat banyak dan usaha ini alhamdulillah sampai sekarang saya bisa mengembangkan usaha orang tua saya selepas orang tua saya sudah meninggal almarhum. Oh. Alhamdulillah kemarin-kemarin saya sudah menambah mesin untuk melengkapi alat percetakan saya sehingga bisa melayani konsumen dengan cepat dan tepat. Oh. Begitu mungkin Pak Cep. Jadi inspirasinya sebenarnya dari orang tua saya diturunkan ke saya. Cuma saya akan bertekad untuk meneruskan usaha ini mungkin bisa sampai anak cucu saya nanti. Hmm. Begitu. Amin, amin. Ya, terima kasih Pak Jenal. Kemudian tadi katanya mengembangkan usaha Nyi apa Nyi Alit ya, itu wedding Iya, organizer itu gimana ceritanya? sebenarnya itu adalah usaha dari istri saya. Hmm. Istri saya itu dulunya waktu semea di Subang itu mengambil ekstrakurikuler make up. Oh, make up. Nah, ya setelah menikah dengan saya, istri saya sekolah di Arianti di Bandung, jurusan Hmm. make up pengantin. Hmm. Oh, pantas. Ya, nah setelah itu sedikit-sedikit istri saya membuka jasa make up pengantin, sudah baru make up doang, ya Pak Cep.
Hmm. Jadi eh, apa ya? Jadi usaha weddingnya itu bertahap lah, dari make up, terus membeli alat-alat dekorasi. Karena jujur untuk usaha make up itu dan jasa pengantin itu mungkin menurut saya agak kesulitan untuk mempromosikannya. Karena saya setelah lihat eh, masyarakat atau konsumen itu, mereka itu harus bisa percaya dengan jasa dekorasi kita. Nah itu, jadi mungkin di promosi yang agak kesusahan, tapi alhamdulillah sekarang mulai perlahan usaha dekorasi dan make upnya Alit Wedding ini mulai berkembang. Alhamdulillah udah mempunyai alat-alat dekor, gudang sendiri. Bisa cek di IG-nya Nyi Alit Wedding dan Nyi Alit Dekorasi. Seperti itu. Jadi ketika Nyi Alit Wedding ini berdiri, saya memikirkan karena orang mau nikah itu membutuhkan uh, undangan, jadi bisa sekaligus pesan ke kita undangannya. Begitu Pak Acep. Jadi saling berhubungan. Ya, terima kasih Pak Jenal. Jadi sudah mengembangkan usaha dan ternyata usahanya itu saling berkaitan gitu ya. Iya, Kemudian saling selanjutnya berkaitan. untuk promosi nih, untuk promosi dari Hmm? percetakan, kemudian atau Nyi Alit juga itu di mana nih untuk promosinya, sehingga orang-orang bisa datang dan kembali lagi berkunjung gitu seperti itu, bukan hanya sekali gitu ya. Ya, Ya, untuk promosi sebenarnya saya sekarang lebih menekankan ke sosial media, sosial media. terus ya dan branding personal. Hmm. Untuk sosial media saya membayar iklan di TikTok, terus di Reel Instagram, Oh. Hmm. karena saya tahu zaman sekarang itu orang-orang itu nggak akan lepas dari gadget. Hmm. Nah, gimana caranya kita sebagai pengusaha mempromosikan agar tepat sasaran? Kita bisa pilih promosi itu di Reel IG atau TikTok. Ada itu. Biasanya Yang bayar pemirsa gitu. yang mau dijangkaunya, ya. Jadi kita mau bayar berapa, berapa hari, itu emang cukup ngepek buat percetakan saya. Jadi banyak setiap hari alhamdulillah konsumen baru, konsumen lama juga tetap dipertahankan dan harus dipelihara ya konsumen itu sebenarnya. Jadi dan untuk yang baru-baru ini promosi terbaru saya melakukan personal branding, yaitu mensponsori acara nanti di Castello untuk acara tahun baru. Oh, dekat sel. Kawan-kawan ya bisa Besar ya. cek Hmm. di The Castello nanti tanggal 31 Desember itu ada acara konser dari Pirsa Besari dan Panji Sakti. Nah, Hmm. saya ikut jadi sponsorship di sana. Oh iya. Itu untuk promosi agar masyarakat Subang itu lebih mengenal Dwi Putra Jaya seperti apa dan apa Dwi Putra Jaya itu. Hmm. Selain itu juga saya membuat banner-banner tentang keselamatan bekerja sama dengan Polres Subang. Ya mungkin di bawahnya ada sponsorship dari Dwi Putra Jaya Binting. Agar karena masyarakat itu mau nggak mau kalau di jalan atau di mana akan melihat logo kita. Sehingga akan mudah lebih mengenali kita. Begitu Pak Acep. Iya. Terima kasih. Kemudian selanjutnya mengenai tantangan bisnis dan persaingan di bidang digital printing itu seperti apa kira-kira nih? Kalau tantangan bisnis yang saya rasakan ya, Hmm. sekarang itu hadirnya marketplace Ada atau Mas. e-commerce. Hmm. Di e-commerce, kawan-kawan bisa cek sendiri harga undangan berapa. Tentang bahan-bahan percetakan lah bisa lihat sendiri. Karena di marketplace itu lebih murah. Hmm. Nah, yang menjadi tantangan itu adalah sebenarnya di marketplace itu adalah pemain-pemain besar, itu orang-orang yang bermodal besar. Sehingga mengapa mereka bisa menjual lebih murah? Karena mereka mengambil keuntungan dari quantity. Walaupun labanya itu sedikit, itu menjadi tantangan buat saya. Tapi saya nggak berkecil hati, saya nggak bermain di marketplace atau e-commerce. Tujuan market saya adalah lokal aja, lokal Subang area. Hmm. Begitu, Pak Acep. Mungkin dari marketplace dan persaingan harga aja kayaknya untuk zaman sekarang.
Kalau dengan sesama digital printing yang ada di sekitar gimana tuh hubungannya? Kalau sesama digital printing di sini hubungannya baik karena di Baik. Subang itu udah ada paguyuban percetakan. Oh iya. Jadi harga nggak bisa seenaknya dirubah atau mungkin lebih rendah atau lebih tinggi. Jadi udah ada kesepakatan harga. Oh iya. Begitu Pak Aceh. Tapi ya namanya persaingan bisnis ya pasti ada lah. Mm-mm. Walaupun di sesama area kota ini Subang. Iya. Nah ini Mm-mm. eh, sebagai motivasi nih bagi Mm-mm. mahasiswa gitu ya. Kira-kira Mm-mm. omsetnya berapa per bulannya gitu rata-rata berapa ya. Iya, Ya, aduh jadi gimana ya? motivasi buat para Eh, mahasiswa. Kalau omset rata-rata itu sekitar 250 sampai 300 per bulan. Omset ya. Hmm. Kalau bersihnya berapa tuh? Bersih sih belum tentu Pak Acep, kan omset itu kadang bisa di bawah, kadang bisa naik. Hmm. Untuk sekarang Rata-rata lagi rame kampanye ini alhamdulillah udah nyampe 500-an lah. oh, 500 jutaan. Belum genap sebulan karena emang kampanye kan lagi rame ya, banyak yang cetak spanduk dan lain-lain lah. Untuk rata-rata mungkin di range antara 200, 2,5, 300 lah. Oh iya. Oh, Itu alhamdulillah stabil. jadi pengusaha-pengusaha yang kami undang itu luar biasa semua. Ternyata ya, yang kemarin 300-an, kemudian 500-an, tadi juga ratusan juta semua nih. Ini luar biasa semua nih Pak Channel ya. Tapi untuk menggapai itu semua emang membutuhkan proses Pak Acep. Oh, prosesnya panjang gitu berarti ya. Prosesnya tergantung sih. Kalau menurut saya kan ketika melihat sekarang ya di sosmed gitu banyak pengusaha-pengusaha muda yang sukses dalam waktu singkat. Hmm. Kalau menurut saya juga nggak tahu sih gimana ya. Tapi yang saya rasain sebagai pengusaha butuh waktu untuk menggapai ini semua gitu. Apalagi untuk mempertahankan usaha itu sangat ya sangat-sangat inilah menjadi tantangan tersendiri gitu. Hmm. Nah, kemudian selanjutnya, kalau sekarang sedang kampanye itu teh ada kerjasama Oh kerja dengan partai tertentu, atau enggak. gimana, atau Kalau sifatnya saya itu gimana? netral, Oh, netral netral Pak gitu Cep. ya. Iya, Netral. jadi mau dari partai manapun saya terima. Hmm. Ya gitu. Tapi alhamdulillah ada dua partai yang rutin sih. Hampir akhir-akhir ini selalu banyak lah orderannya. Hmm. Begitu. Ya, jadi sangat luar biasa ya. Nah, Iya, kemudian, ini mumpung 5 tahun sekali Pak Cep. oh 5 tahun sekali ya. Kemudian Ya. selanjutnya mengenai ini, mengenai pengelolaan keuangan nih. Apakah Mm-mm. ada orang yang di bidang pencatatan keuangan tersendiri atau seperti apa? Dan terus bagaimana nih antara memisahkan uang pribadi dengan uang usaha gitu? Apakah dipisahkan Ka- seperti apa? ah, Kalau pengelolaan keuangan, Hmm. alhamdulillah saya udah menggunakan sistem, jadi udah terkomputerisasi. Jadi ketika kas masuk itu dicatat, kas keluar dicatat. Hmm. Nanti pas sebulan sekali saya buka laporan keuangan itu udah ada. Jadi begitu Pak Cep. Jadi omset sekian udah ada, pengeluaran udah ada. Untuk pengelolaan uang pribadi dan bisnis biasanya saya kan nanti itu menghitung omset. Hmm. Nah, menghitung omset itu nanti dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Ketika ada laba, nah itu laba juga saya nggak dipakai pribadi. Jadi mungkin untuk kepribadian itu diambil 20% atau 30%. Jadi Hmm. yang sisanya 70% itu disimpan untuk investasi mesin dan lain-lain lah. Biasanya seperti itu Pak Cem. Hmm. Karena untuk mesin Untuk dipercepat jaga-jaga lah. lumayan mahal gitu Iya, ya, Pak Channel ya. iya, karena mesin percetakan itu kan ada umurnya ya. Oh, ada Sama umurnya. kayak elektronik lah, pasti ada umurnya gitu. Kalau mesin percetakan itu harus di maintenance. Jadi ketika kita mencetak, mungkin nanti akan kelihatan biayanya biasanya puluhan juta. Untuk membeli mesinnya sendiri itu ratusan. Saya paling besar itu membeli mesin itu seharga Pajero, Pak Cem. Hmm. Nah, itu harus ada biaya untuk maintenance-nya.
Jadi harus dipisahkan begitu Pak Cep. Mm-mm. Tapi maintenance-nya Seperti orang itu. dari pabriknya yang datang ke sini atau gimana nih, Bro? Iya, Oh, ada iya. gitu. Jadi kita udah kontrak kerjasama dengan pihak supplier dan jual mesinnya. Hmm. Jadi ketika misalkan mesin spanduk itu kan itu ada head ya, seperti printer aja lah ada headnya Hmm. gitu. Nah, headnya itu bisa diperkirakan umurnya. Jadi kita harus siap-siap eh, eh, menyimpan uang untuk mengganti head itu. Hmm. Untuk headnya aja itu sekitar 80-an Ber- gitu. Untuk Berarti kita, kekuatan biasanya nggak bisa ditentuin. Biasanya paling lama 2 tahun, 3 tahun gitu Pak Cem. oh, lumayan ini juga ya. Iya, jadi pengelolaannya selain dari uang juga operator juga ini harus bisa lah. Nah, saya Seperti juga itu. mesin di apa di rumah di penggilingan padi di sana karena sudah Hmm, diambil dari Taiwan gitu. Nah, kalau kalau rusak tuh orang Taiwannya ke sini, tapi akhirnya orang kita yang ke Taiwan untuk training di sana selama 2 bulan. iya, Akhirnya ya. sekarang bisa. Ya. Awalnya emang nggak bisa. Seharusnya emang mending yang lokal aja teknisinya kalau bisa. Heeh. Mm-mm. Ya, kemudian selanjutnya ini mengenai tadi mengenai produk-produk yang dibuat itu teh karyawannya ada pelatih Ya, lebih dahulu atau seperti apa? eh, Bagaimana nih? kalau untuk karyawan sih ada pelatihan. Biasanya saya yang melatih. Oh, Karyawan itu nggak ada pelatihan. Jadi saya biasanya Pak Acep suka ikut seminar printing. hmm, Terus setahun itu ada 2 kali Alprint Expo. Biasanya di Jakarta itu pameran printing terbesar di dunia. hmm. Jadi semua mesin printing itu ada di sana. Kita bisa lihat produk apa yang terbaru, teknologi apa yang terbaru. Oh, Sehingga saya memutuskan membuat produk apa aja nih kira-kira yang bisa bersaing dengan kompetitor lain yang mereka itu nggak punya. Jadi saya usahakan bikin yang produk terbaru lah Pak Cep. hmm, Selain itu juga kan kita itu menanamkan prinsip dalam percetakan itu pelayanan satu atap. Jadi kita harus bisa semua produk itu kita kerjakan sehingga konsumen nggak akan lari kemana-mana lagi. Jadi pandangannya oh di sini juga bisa, di sini juga bisa bikin ini. Jadi begitu Pak Cep. hmm. Kalau di percetakan itu kan produknya tadi banyak ya. Jadi Iya, sangat banyak sekali. sangat banyak sekali itu mesinnya juga berarti banyak sekali gitu ya. Iya, alhamdulillah saya udah punya berapa ya? Mesin digital printing ada 4. Hmm. Untuk mesin offset cetak itu ada 3. Belum mesin laminating, mesin cutting banyak lah. Oh. Tapi kan juga bertahap membelinya juga nggak sekaligus. Hmm. Ya, terima kasih. Sebelum dilanjutkan dari mahasiswa, enggak ada yang mau ditanyakan? Tadi omsetnya kan udah ratusan juta nih ya, sama per bulannya. Info loker. Gitu. Silahkan sambil menunggu Adan. Ya boleh, Ini, ya, atau menunggu Adan dulu. Menunggu Adan dulu sebentar ya. boleh Nah, boleh Pak Acep. nah, nunggu Adan sebentar dulu ya, 1 menit. Enggak. Ya Ini boleh mahasiswa boleh. tuh sudah banyak ada yang Ryzen di Zoom, kemudian di offline di sini juga ada gitu. Nampaknya Oke, tertarik gitu ya, seperti itu. ya Enggak Pak Jenal. Kita nunggu Adan dulu sebentar ya. Hmm. boleh boleh Pak Acep.
Ya, adanya sudah ini sebentar lagi ya. Ya, silakan yang dari offline gimana pertanyaannya? Mariam. Ya, ini pertanyaan dari offline, takut tidak terdengar diulang kembali. Oh, boleh boleh Pak Jep. Ya, jadi seringkali kan customer itu ada saja yang kurang puas atau komplain gitu ya. Eh, Oke. Kira-kira cara menanganinya itu seperti apa sehingga mereka supaya jadi puas atau bagaimana nih kira-kira? Oh, seperti itu. Nah, Begitu Pak Cep, nah, pertanyaannya. ya seperti itu kan. Ya, kalau komplain itu biasanya ya suka ada aja. Karena kita kan berusaha membuat produk itu sesempurna mungkin. Tapi mungkin ada juga hambatannya, mungkin dari sumber daya manusia yang human error atau gimana. Hmm. Menangani komplain itu di perusahaan saya biasanya kita tanya yang dikomplainkan itu apanya. Hasil cetak atau gambar atau teks. Ketika hasil cetak tidak sesuai dengan desain, biasanya saya akan ganti semuanya, biaya cetaknya. Hmm. Nah, ketika misalkan ada kesalahan desain, karena begini, percetakan saya itu menerapkan sistemnya ketika desain sudah dibuat di sini, lalu akan dikirimkan ke konsumen. Nah, konsumen harus memeriksa desain dulu sebelum kita cetak. Hmm. Nah, sebelum dari konsumen itu deal, kita nggak akan cetak dulu. Jadi kita menunggu ACC dari konsumen. Nah, ketika kesalahan itu dari konsumen, maka konsumen itu harus tanggung jawab. Hmm. Atau dia membayar uang cetaknya lagi. Tapi ketika kesalahan ada di pihak kita, percetakan kita, maka saya akan ganti semuanya. Biasanya seperti itu, Pak Cep. Oh ya. Ya, sehingga konsumen dapat terlayani dengan maksimal lah, Hmm. kalau seperti itu. Ya, terima kasih. Kemudian yang di ruang Zoom, silakan Alwan. Mangga, sudah di unmute. Ya, baik, terima kasih. Selamat sore, Bapak dosen dan juga Bapak Jenal. Tanpa Ya, mengurangi rasa hormat, mungkin ini saya mohon maaf tidak menyalakan kamera karena memang keadaan sinyal tidak stabil. Hmm, ya. oke. Eh, ada hal yang menarik sebetulnya dua pertanyaan dari saya gitu kan, menarik terkait dari kewirausahaan ini. Pertama, kita kalau misalkan berbisnis itu selalu berbicara relasi, itu manfaat dari relasi atau bagaimana gitu? eh, Bapak Jenal ini Mhm. memanfaatkan relasi dalam dunia bisnis gitu. Itu yang pertama. Oke. Dan yang kedua itu bagaimana sih pola atau misalkan cara untuk menjaga stabilitas keuangan gitu kan. Sedangkan ya tadi dikatakan juga gitu kan, terkadang memang omsetnya itu naik turun, terus kemudian kadang ada juga yang komplain atau segala macam. Nah, itu hal yang menarik bagi saya itu bagaimana cara menjaga stabilitas keuangannya itu. Gitu. Terima kasih. Oke, oke. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaannya ya, dua pertanyaan itu. Yang pertama dari relasi bisnis. Saya belajar, saya mau melihat relasi bisnis itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena ketika kita memasarkan usaha kita atau produk kita, kita membutuhkan konsumen kan. Saya biasanya jadiin target relasi bisnis saya itu konsumen saya. Contohnya gini, saya masuk HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Di sana saya ketemu banyak pengusaha hebat yang masih muda biasanya. HIPMI, untuk masuk HIPMI itu biasanya dibatasi umurnya di bawah 40 tahun. Nah, di sana saya berkenalan dengan beberapa pengusaha yang background-nya pengusahanya itu beda-beda, nggak sejenis gitu. Di situ saya kenalan sama mereka, kita sharing-sharing tentang usaha kita. Suatu saat ketika mereka ada kebutuhan tentang percetakan atau digital printing, mereka kontak saya.
Itu sebenarnya saya itu baru mengenal mereka baru beberapa saat. Jadi belum lama. Nah, jadi selain itu juga saya kan dulu di kampus itu ya, penting itu. Harusnya di kampus itu selama kita belajar, kita harus memperbanyak relasi kita, kenalan kita. Itu dapat mempermudah usaha bisnis kita ke depan. Karena ketika kita membuka usaha bisnis, saya misalkan di jasa percetakan itu, saya biasanya mengenalkan kalau saya itu punya usaha bisnis ini, percetakan, punya trading. Jadi itu pentingnya relasi itu. Jadi mereka juga bisa menjadi target konsumen kita. Untuk yang kedua, pola menjaga stabilitas keuangan, biasanya yang saya lakukan itu menganalisis kebutuhan apa saja yang harus saya dulukan. Kalau misalkan kebutuhan yang nggak terlalu penting, saya skip, nggak akan keluarkan uang. Jadi ketika untuk bisnis, saya biasanya menganggarkan beberapa persen dari laba untuk bisnis aja. Jadi sebagian lainnya untuk kebutuhan sehari-hari lah, seperti itu mungkin. Jadi menurut saya pergunakan uang itu sesuai apa yang kita butuhkan, bukan kita inginkan. Prioritas utama saya itu selalu mengembangkan bisnis saya, bagaimana bisnis saya agar maju dan tidak apa ya, istilahnya tidak kalah dari pesaing bisnis saya yang lainnya. Mungkin bisa memberi mesin baru. Nah, itu adalah salah satu bentuk investasi bisnis buat saya. Selain investasi bisnis itu kan banyak ya sebenarnya. Cuma kan mesin percetakan itu juga salah satu investasi bisnis saya begitu. Mungkin begitu Pak Acep. Ya, terima kasih. Yang dari Zoom masih ada pertanyaan? Ada lagi kalau yang dari offline? Mangga, silakan. Nah, ini sekalian nunggu para mahasiswa untuk bertanya. Ketika COVID kemarin nih, apakah terdampak justru justru makin meningkat atau malah menurun? Alhamdulillah Pak Acep untuk COVID kemarin omset saya meningkat. Oh, meningkat. Kenapa meningkat? Karena usaha percetakan itu bukan termasuk usaha yang dilarang oleh pemerintah. Hmm. Karena kita adalah bisa menjadi media cetak, media promosi. Karena kan zaman COVID itu banyak membutuhkan media ini ya, kayak spanduk-spanduk untuk pemberitahuan dan lain-lain lah. Itu justru omset kita naik. Seperti itu Pak Cep. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya kira-kira nih, kemarin itu saya sempat mengikuti webinar dan ada kata-kata dari seorang pematerinya itu bilang seperti ini. Kenapa ya? Kok sekolah bisnis itu tidak banyak menghasilkan pembisnis gitu ya? Malah justru bukan orang di jurusan bisnis yang menjadi pebisnis. Nah, menurut Pak Jainal, kira-kira tingkat relevansi ini, Pak Jainal dulu apa sistem informasi ya ini ya? Ya, saya sistem Jurusan promosi. sistem informasi dengan sekarang di pekerjaan itu apakah berkaitan? Terus kira-kira pendidikan selama ini mulai SD, SMP, SMA gitu ya, berpengaruh tidak sih terhadap kerjaan Pak Jainal atau bagaimana? Oke. Untuk kalau misalkan relevansinya sih sebenarnya saya juga kurang tahu ya untuk sekolah bisnis. Hmm. Kalau dari kecil kan emang saya cita-cita bukan jadi pebisnis. Oh, Tapi dari kan kecil mau karena jadi apa orang, nih? ya dulu saya cita-citanya pengen jadi pilot sebenarnya. Oh, pilot. Cuma karena keadaan mungkin ya. Hmm. Keadaan orang tua sehingga memaksa saya untuk bisa berbisnis. Jadi ketika kita berbisnis dan menemukan jalannya, Hmm. atau kita mencoba beberapa bisnis lah, nah nanti insya Allah itu akan ketemu satu bisnis yang itu jalannya akan biasanya disebut sukses lah kata orang gitu. Jadi udah ada jalannya, udah nemu lah gitu bisnisnya ini. Nah untuk itu sih biasanya kalau dari sistem informasi dulu kuliah itu ada relevansinya, relevansinya Pak Cep. Hmm. Jadi bahkan
skripsi saya aja studi kasusnya di percetakan saya sendiri. Oh. Iya, ketika itu saya ada studi kasus percetakan saya itu belum termanajemen dengan baik sistem keuangan, sistem pelaporan datanya, sehingga timbul masalah kan. Hmm. Nah, masalah itu saya analisis dengan beberapa teori. Jujur, teori yang saya gunakan dulu itu apa ya? Dulu pokoknya referensinya itu dari luar negeri, nggak ada di Indonesia bukunya juga. Hmm. Saya menerapkan analisis itu bagaimana caranya mengatasi masalah ini. Nah, alhamdulillah masalah percetakan yang belum keuangannya terkomputerisasi, tentang data dan informasi yang dikeluarkan oleh percetakan, keuangan, dan sebagainya itu alhamdulillah sekarang udah teratasi. Jadi ada sih sebenarnya hubungan dengan kuliah saya untuk percetakan ini, gitu Pak Cep. Ya, kemudian selanjutnya ini untuk pengelolaan waktu nih. Kira-kira antara Ya. waktu keluarga, kemudian waktu Mm-mm. di pekerjaan, ataukah sudah mempercayakan orang-orang terpercaya hanya mengecek-ngecek saja Mm. sebagai owner atau ikut Oh, juga terjun atau seperti apa nih mm. pengelolaan waktunya? Kalau saya sendiri sih sebenarnya udah autopilot Pak Cep. Hmm. Udah pakai sistem. Jadi ketika konsumen itu datang, saya bisa cek CCTV atau ketika konsumen itu dia memesan produk cetak, ketika di input di komputer, dia akan memberikan notifikasi ke WA saya. Begitu Pak Acep. Oh, sudah masuk gitu ya? Iya, ketika Pak Acep memesan undangan, input di komputer, ketika membayar DP atau melunasi pembayaran, itu akan otomatis masuk ke WA saya. Karena by system. Begitu. Jadi kalau untuk mengontrol perusahaan, tetap saya nggak bisa lepas begitu aja. Hmm. Setiap hari saya ke toko, saya cek kerjaan-kerjaan, karena kan kerjaan jasa itu beda dengan produk ya, suatu produk yang udah jadi. Hmm. Kalau jasa itu harus diperhatikan dari mulai bahan baku, proses pembuatan, finishingnya itu harus tetap dilihat. Begitu Pak Acep, jadi nggak bisa ditinggalin. Kalau menurut saya gitu, seperti itu. Kecuali bisnis lain mungkin ya. Hmm. Nah, kemudian apakah mau ekspansi ke bidang lain atau masih tetap akan fokus di percetakan selain tadi yang wedding? Kalau untuk ekspansi sih mungkin untuk saat ini belum, tapi alhamdulillah saat ini udah mulai buka cabang baru lah Oh, udah di, cabang ya di di mana? daerah Kaso Malang biasanya itu. Baru mau buka lah. Oh, Kalau untuk ekspansi kayaknya belum dulu karena kan udah ada Nyalit Wedding. oh iya benar ya. Iya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya ya, kira-kira ada diversifikasi produk lagi nggak? Atau produk percetakannya nambah lagi gitu ya untuk produk Kalau hasilnya? kalau itu sih ada Pak Acep. Jadi kan Hmm. saya melakukan survei Ya. bagaimana percetakan saya itu bisa melayani semua keinginan konsumen di bidang percetakan. Hmm. Atau bisa jadi kan banyak produk-produk baru tuh. Nah, saya survei-survei itu biasanya. Jadi saya kembangkan sendiri, saya bikin sendiri produk yang baru itu saya coba pasarkan. Misalkan contoh saya kemarin membeli mesin untuk mesin indoor. Itu kan bisa menghasilkan beberapa produk. Hmm. Nah, saya kenalkan produk terbaru itu eh, bisa printing stiker hologram, jadi pelangi, warna pelangi. Hmm. Nah, itu saya kembangkan. Terus ada juga beberapa produk lainnya seperti merchandise atau sekarang itu biasanya print UP, biasanya untuk tumbler, untuk plakat dan lain-lain. Itu adalah produk-produk terbaru, Pak Cep. Hmm. Oh, Jadi iya. saya belajar juga mengembangkan produk-produk dan belajar membuat produk yang baru di bidang percetakan seperti itu. Luar biasa banyak ya mulai dari baju dari pokoknya banyak ya Banyak. Jadi kalau misalkan produk-produknya. usaha percetakan, kita harus mau fokus di percetakannya atau di sablon atau di kaos atau di dekal stiker atau di stripping banyak lah sebenarnya gitu Pak Cep. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Oh ya, Boleh? silakan gimana tuh?
Hmm. Saya ingin bertanya kepada Bapak, kan kita semua tahu ya banyak statement bahwa wanita itu cocoknya itu hanya di dapur, di tempat kerja ataupun berbisnis gitu. Nah, dari menurut Bapak gitu, bagaimana sih kita sebagai wanita yang ingin memulai bisnis gitu tanpa adanya modal? Karena kan kita tahu ya sebagai kita gitu, sebagai mahasiswa tuh pasti memiliki dananya atau modalnya tuh kecil gitu, tidak banyak seperti usaha yang memulai bisnisnya sudah ada modalnya gitu. Nah, menurut Bapak tuh ada strategi nggak sih gitu untuk kita para wanita yang ingin memulai bisnis? Nah, ya, jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, Oke. bagaimana pendapat Pak Jainal tentang wanita dan berbisnis? Apakah itu sah-sah saja atau memang wanita itu harus di dapur gitu? Iya, oke. Kemudian yang Nah, keduanya, bagaimana caranya ketika mahasiswa kan modalnya pas-pasan nih, strateginya ya, bagaimana sehingga bisa untuk memulai bisnis bagi seorang wanita, katanya seperti itu. oke. Dengan modal yang pas-pasan karena sebagai mahasiswa. Oke. Hmm. Untuk menjawab dua pertanyaan tersebut, ini menurut pendapat saya aja ya, Pak Jeb. Hmm. Untuk pendapat wanita dalam berbisnis itu sih sah-sah aja ya. Kalau menurut saya, wanita juga harus mampu berbisnis. Hmm. Karena kan bisa menghasilkan profit untuk sendiri. Nah, banyak juga wanita yang bergelut di bidang percetakan. Saya lihat ada beberapa reseller. Biasanya kalau reseller itu, jadi ketika orang nggak mempunyai mesin, ya nggak mempunyai alat-alat percetakan lah, itu biasanya percetakan akan memberikan harga khusus reseller. Hmm. Nah, jadi bisa menjadi reseller, nggak butuh modal gede lah, tapi kita harus pintar mencari order. Biasanya gitu Pak Cep. Hmm. Misalkan kita menawarkan suatu produk, ayo bikin spanduk, saya juga bisa gitu. Nah, itu kan biasanya kalau percetakan itu menerapkan sistem DP ya. DP itu biasanya 50-60%. Hmm. Nah, modalnya itu bisa dari DP itu, Pak Cep, seperti itu. Hmm. Jadi tanpa harus bermodal besar lah kalau percetakan sebenarnya gitu. Jadi ketika suatu omset besar, misalnya 10 juta, 10 juta DP-nya berarti antara 5 juta 6 juta. Nah, itu bisa dijadiin modal tersendiri sebenarnya Pak Acep. Hmm. Begitu. Cuma emang kita harus mempelajari dunia percetakan dulu. Seperti itu biasanya. Ada kok sebenarnya kelas-kelas percetakan bisa di grup Facebook ada. Ada di salah satunya belajar percetakan di grup Facebook itu ada. Itu udah ribuan anggotanya. Bisa masuk ke situ. Hmm. Kalau yang tertarik dunia percetakan. Terus untuk yang kedua eh, apa yang mahasiswa bermodal atau yang pandangan wanita itu di dapur ya Pak Cep? Ya, tadi yang pertama pandangan di dapur sah-sah saja gitu. Yang kedua tadi sudah Ya, terjawab. tapi kalau saya prinsip saya itu istri saya sebenarnya nggak mau saya itu dia itu kerja nggak mau karena Nggak mau ya. capek kerja itu capek Hmm. mengurus rumah tangga aja itu udah capek mengurus anak mengurus rumah. Terus rumah Jadi gitu. sebenarnya saya ngelarang sih istri saya untuk kerja Kerja biarkan saya gitu. saja yang kerja gitu begitu Pak Cep. Apalagi kalau saya mah berjauhan Pak Jenal. Iya, Saya aduh, di yang Bandung, terpenting itu, istrinya di Indramayu. yang terpenting itu adalah doa dari istri aja. Oh iya. Berdoa aja supaya omsetnya bisa 2 kali lipat suami dan istri penghasilan gitu aja. Kalau doa saja, kalau istrinya lebih banyak, berarti doanya lebih banyak yang mendoakannya ya. Waduh, ya nggak bisa gitu juga Pak Acep. Oh, Kayaknya ini sinyal nggak nih. bisa. Pak Acep udah sinyal ya. Sinyal Semakin apa? banyak yang berdoa, semakin banyak sukses gitu ya. Harus kayak gitu atau tidak sih? Oh tidak, katanya tidak, Tidak tidak. juga begitu Pak Acep. Nah itu menurut pandangan pribadi saya aja Pak Acep. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Laki-lakinya saat di offline nggak ada yang mau bertanya nih. Kalau perempuan mah kan tulang apa namanya tulang rusuk. Kalau laki-laki tulang punggung. Nanti kalau Iya, kalau ini teh Pak Jenal kan kalau guru guru honor ya. Kalau guru honor kan tahu sendiri gajinya ya. iya, Pas-pasan apalagi kalau jadi laki-laki kemudian punya istri jadi iya. hanya guru honor. Wah, udah itu. Enggak, jangan berkecil hati Pak. Karena Hmm, saya juga begini, ke gimana? teman-teman saya yang mungkin lagi jadi guru honorer,
ayo saya ajak gabung ke dunia percetakan, yuk jadi reseller. Misalkan dari saya segini, dia jual berapa, jadi kan dia dapat untung tuh. Hmm. Saya sering sih mengajak teman-teman saya gitu, Pak Acep, jadi jangan berkecil hati, karena kan bisnis itu nggak semudah kayak orang-orang yang berkata di sosmed ya sebenarnya gitu. Hmm. Tapi kita harus mempunyai semangat yang tinggi sih dalam bisnis. Oh, Tapi kita kalau Hmm. harus fokus dalam satu bidang, menurut saya ya. Nah, kalau Pak Jainal sendiri pernah jatuh bangun atau langsung sukses atau gimana nih? Kalau saya jatuh bangun itu mungkin Pernah? proses, Belum. nggak, mungkin proses untuk menjadi seperti ini itu butuh waktu dan pengorbanan. Hmm. Untuk memahami dunia percetakan itu waktunya cukup panjang. Dulu kan belum ada YouTube ya. Belum. Nah, sekarang ada YouTube, lebih dipermudah lagi, membuat ini, membuat itu bisa dilihat. Cuma menurut saya YouTube juga nggak cukup gitu, Pak Cep. Hmm. Kita harus terus belajar, mengasah diri. Saya juga belajar sendiri kok, otodidak membuat suatu produk. Misalkan dulu itu saya belum bisa membuat dus makanan atau dus snack. Hmm. Saya itu ulik sendiri, Pak Cep, ilmunya. Bagaimana melihat bahan dasarnya, membuat pola cuttingnya, Hmm. menyesuaikan warnanya, itu butuh waktu menurut saya. Tapi ya yang penting ada kemauan aja sih, Pak Cep, begitu. Nah, kemudian selanjutnya nih, kira-kira dengan banyak berbagi, tidak takut ada saingan baru? Enggak sih, karena kan rezeki itu udah diatur ya, Pak Cep ya. Hmm. Jadi segimanapun kalian berbisnis atau gimana, kan rezeki udah ditentuin ya. Jadi jangan takut lah. Kita kalau menurut pandangan saya itu ya lebih dekat ke yang memberi rezeki aja lah gitu. Bener ya. Iya gitu aja lah. Jangan takut saingan kita banting harga. Mau gimana. Yang penting kita melakukan yang terbaik dalam bidang usaha bisnis kita atau dalam profesi kita aja. Begitu, Pak Cep. Terus ini mungkin mendekati akhir gitu ya Pak Jenal ya. Iya, Pak Cep. Nah, pas tadi pagi saya mengundang pengusaha juga, cuma pengusaha Hmm. tersebut pernah ada kejadian seperti ini. Jadi dia itu bergabung dengan temannya, ternyata temannya itu ngambil ngambil semuanya, kemudian entah kemana gitu. Nah, kalau Pak Oke. Zainal sendiri untuk menghindari hal tersebut terhadap Hmm. orang kepercayaan kita itu seperti apa kira-kira? Terus kalau Pak Zainal kan sendiri, bukan bukan patungan berarti gitu ya? Iya, iya sendiri. Hmm. Nah, itu kira-kira gimana untuk agar ada orang Nah, kepercayaan, kemudian orang kepercayaannya ternyata tidak bisa dipercaya, itu bagaimana cara oke. ininya? Kalau prinsip saya dalam berbisnis itu, Pak Cep, kalau kerjasama seperti itu harus jelas ya. Hmm. Harus ada hitam di atas putih. Hmm. Kalau nggak ada itu, wah, kita nggak tahu tuh mau gimana. Apalagi kita, jangankan kita baru mengenal orang itu untuk berbisnis. Hmm. Teman kita aja juga bisa seperti itu, yang udah lama kita kenal. Saudara juga bisa mungkin ya? Saudara juga bisa. Jadi menurut saya itu mungkin lebih hati-hati. Kalau mau misalkan berbisnis itu harus ada perjanjian yang hitam di atas putih atau apalah. Jadi ketika dia merugikan kita, kita bisa menuntut hak kita. Itu Pak Cem. Hmm. Ya, Jangan kembali mudah percaya sama orang. Intinya jangan itu. mudah percaya sama orang gitu ya. Terus kita lihat track record dia atau background orang itu seperti apa. Hmm. Gitu Pak Cem. Ya, terima kasih. Nggak ada lagi pertanyaan ya? Udah ini. Mungkin closing statement-nya bagaimana dari Pak Jainal biar para pengusaha muda ini Ya, itu bisa sukses gitu ya seperti itu. Kira-kira pesannya apa nih? ya. Bagaimana? Buat teman-teman yang ingin berbisnis atau berusaha, saya menyarankan untuk membangun relasi terlebih dahulu. Bangun relasi. Membangun relasi, kita memperbanyak teman, kenalan, jangan melihat background orang itu seperti apa. Mau kita kenalan dengan pedagang apa, atau orangnya apa, kita harus bisa menjadikan mereka relasi. Terus saya menyarankan, kalau mau usaha bisnis, saya sarankan di universitas juga ada HIPMI PT, kalau nggak salah Pak Acep. Hmm. Kalau mau bergabung dengan HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda, nah di situ tempat bisa memberikan relasi yang banyak Pak Acep. Hmm. Jadi saya juga di HIPMI ini eh, sama orang-orang HIPMI sebenarnya diberikan tender gitu Pak Acep.
Karena kita kan saling kenal ya. Karena saling kenal itu tumbuhlah relasi. Nah, itu menurut saya. Jadi coba deh mungkin di Universitas Pak Acep ada HIPMI untuk mahasiswa biasanya ada. Bisa masuk ke situ dulu. Atau misalkan mau berbisnis, kita mau berbisnis nih, nggak ada modal. Kita analisis dulu bisnis apa yang sekarang lagi rame. Atau bisnis yang kira-kira akan, kalau bisnis itu kan kita modal sedikit, pengennya untung gede ya. Nah, kita harus analisis tuh. Kalau misalkan bisnis makanan, kira-kira makanan ini akan rame atau tidak ya. Kalau saya melihat di Kota Subang, analisis saya gitu ya, bisnis minuman makanan itu hanya ramai sesaat aja. Oh, sesaat gitu ya. Iya, ketika booming, trending, opening, kesananya mungkin nggak terlalu nggak terlalu stabil. Kecuali kalau saya lewat ke Mie Gacoan ya, Pak Acep ya di Bandung ya. Mie Gacoan di Bandung. Nah, itu saya lihat analisisnya dia itu harga murah. Kenapa? Karena dia memainkan quantity, mengambil untung sedikit. Tapi dia omsetnya banyak, pelanggannya banyak. Pasti itu akan ketutup biasanya gitu. Ya, mungkin begitu Pak Acep. Jadi mumpung masih muda atau nggak ada kata terlambat sih untuk berbisnis, begitu Pak Acep. Kita coba-coba dulu berbisnis, tapi jangan asal mencoba, kita harus analisis. Yang penting itu analisisnya itu. Kita mau bisnis apa itu. Yang kira-kira mungkin di musim hujan, musim panas, usaha kita itu akan terus berjalan gitu Pak Acep. Kalau di makanan atau di minuman lah. Ya, terima kasih Pak Jainal, cukup sangat menginspirasi para mahasiswa kami. Nah, sebelum nanti ditutup, silahkan dibuka videonya, kita akan ambil gambar ya, kita akan screenshot. Oke, ini udah ada belum Pak Acep? Pak Jainal sudah ada. Ini tinggal mahasiswa. Silakan pada dibuka dulu ya, kita ambil dokumentasi. Dan yang di ini ya, dan yang di kelas dari belakang di foto ya, biar nanti siapa ini mah ya dari belakang kemudian dari depan dari setiap pojok gitu ya. Nah ini sudah nih kita ambil foto ya yang di zoom 1 2 3. Lagi 1 2 3. Ini kalau PGSD banyaknya perempuan, Pak Jainal ya. Jadi yang laki-lakinya itu sedikit gitu ya, seperti sudah ya. Jadi sekali 1 2 3, 1 2 3. Kata sok dipoto atau sendiri, Teteh? Udah. Ya, terima kasih Pak Jainal atas paparannya sangat luar biasa gitu ya, sangat menginspirasi pada mahasiswa kami. Terima kasih juga sudah mengisi acara ini gitu ya, seperti itu. Dan kami memang setiap tahun ini rutin kayaknya untuk mengundang para pengusaha gitu seperti itu. Kemarin kami mengundang ini Pak Jainal yang punya floating market tuh, yang floating market di Afrika gitu. Kemarin juga saya di HIPMI itu baru acara hari Sabtu mengundang anaknya Pak Ganjar Pranowo ke Subang di acara HIPMI. Subang gitu. Iya, jadi ayolah berbisnis gitu mumpung masih muda atau gimana lah, pokoknya senang lah sebenarnya bisnis itu. Iya. Kalau Pak Jainal sendiri tidak minta ke orang tua itu kapan tuh? Sebelum nikah atau kapan? Apanya Pak Cep? Tidak minta ke orang tua, tidak minta bekal gitu. Kapan tuh? Saya kalau bekal mungkin kuliah juga nggak minta bekal sih, hasil saya kerja sendiri Pak Cep. Karena kan gini Pak Cep, saya kuliah minta lagi uang katanya pas kuliah juga. Ini masih pada minta kan? Ya. Jadi pas kuliah itu kan saya mempunyai beberapa teman tuh di universitas. Saya punya jasa percetakan kan, atau saya masuk ke klub motor tuh, banyak kenalan lagi. Mereka kan ada yang mau bikin stiker atau punya orderan apa. Nah, uang saya itu dari hasil omset itu, Pak Acep. Jadi mudah-mudahan bisa diikuti oleh para mahasiswa kami. Iya, jadi intinya yang semester 5 katanya semester 7. Yang semester 5 katanya semester 7 udah gak akan minta katanya.
Iya, ya Iya. semester 7 1 bulan lagi nggak minta juga gitu. Oh, info. Ya kalau misalkan tertarik dunia percetakan itu sangat luas, menurut saya di masa depan percetakan itu akan tetap digunakan. Begitu, Ya. Pak Cep. Siap Pak Jenal, terima kasih Ya, sama-sama mahasiswa Pak Cep. sekalian, terima kasih Pak Jenal. Kita tutup Ya, ucapan hamdalah. alhamdulillah. Amin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Jenal. Waalaikumsalam. Ya, Sukses selalu Pak Cep semuanya. Ya. ya, mangga ya.